Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan Bang Don, kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang selain menyaksikan melalui layar Nusantara TV, banyak yang sudah menyaksikan melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga boleh komen terkait dengan diskusi kita kali ini. Kembali kita ke Prof. Gun-Gun. Ini tadi sebelum rehat saya sempat nyeretuk soal poros Solo gini kan. Jakarta Solo, Hambalang Teguh Umar gitu kan. Nah, bagaimana petanya setelah ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati? Menurut saya ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi tetap akan ada namanya barrier ya, psychological barrier yang itu sulit sekali difasilitasi. Dan itu akan berdampak pada hubungan politik ya saat ini dan ke depan. Dan itu tipikal sekali dari Bu Mega. Oke, berarti dari Bu Meganya ya? Ingat mungkin Pak SBY ya? Iya, betul. Tetapi Bu Mega tidak ada barrier yang mendalam meskipun ada riak-riak itu dengan Pak Prabowo. Artinya saya melihat masih ada potensi pola hubungan meskipun tidak formal di kabinet ya, antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Nah, masalahnya adalah saya lihat kalau kita membaca landscape politik ya, apakah mudah juga Pak Prabowo untuk kemudian tanda petik penetrasi ke PD Perjuangan? Itu tidak mudah. Oke. Kenapa? PD Perjuangan partai besar dengan historis ya, mental pejuang tuh. Meskipun tentu selalu ada kelompok-kelompok di dalam partai itu yang bisa saja punya kepentingan tertentu. Dan itu sejarah partai ya, sudah kita lihat dari peristiwa ke peristiwa sejarah PD Perjuangan, termasuk oposisi ya, termasuk sejarah konflik di internal. Ya, tetapi PD Perjuangan menurut saya punya moral juga untuk kemudian beroposisi meskipun tidak menyebut oposisi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa PD Perjuangan dari perjumpaan itu lantas kemudian menjadi bagian dari kabinet. Tidak sesimpel itu. Banyak sekali menurut saya hal-hal yang kemudian perlu menjadi prasyarat yang kemudian dihitung sebagai keuntungan politis bagi PD Perjuangan sekaligus hitung-hitungan taktis jelang 2029. Jinak tanpa harus masuk bagian dari pemerintah. Dan itu lebih fleksibel untuk memosisikan diri dalam konteks istilahnya itu ZOPA. ZOPA itu dalam komunikasi politik Zone of Possible Agreement. Gitu. Jadi area yang memungkinkan para pihak untuk duduk bersepakat yang kemudian naik turunnya itu ditentukan oleh elit utama ya, yang kemudian bernegosiasi. Belum tentu juga harus selalu berada dalam kabinet. Justru yang dalam kabinet itu sudah predictable oleh Pak Prabowo kan gitu. Kira-kira begitu. Cuma saya mau tahu juga dari perspektifnya Bang Don, ketika Pak Prabowo akhirnya ngobrol berdua dengan Bu Mega, ada yang nggak nyaman nggak sih? Atau Pak Jokowi kira-kira akan seperti apa? Begini, kita lihat hubungan ini hubungan segitiga yang agak rumit. Tidak rumit kan? Agak rumit. Kayak telenovela ini, Pak. Pak Prabowo tidak punya masalah hubungan dengan Pak Jokowi dan hubungan dengan Bu Mega. Ibu Mega. Tidak ada problem. Tapi problem kan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Barriernya di Bu Mega. Kayaknya itu rumit dan dramatis. Walaupun kalau saya lihat dari tempatnya Pak Jokowi, sebetulnya kan Pak Jokowi itu kan orang yang lentur. Orangnya lebih fleksibel, luas untuk mungkin pada satu saat gitu. Tapi kan seperti kata Prof. Gun-Gun, Ibu Mega punya presiden tentang hubungan dengan Pak SBY. Hal yang sama mungkin terjadi dengan Pak Jokowi. Gitu. Tetapi ini hubungan yang sekali lagi hubungan segitiga yang agak rumit. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa Ibu Mega tidak masuk dalam pemerintahan. Ya nggak apa-apa, kami bantu. Tapi kami ada di luar. Artinya itu jarak terdekat yang bisa dibuat untuk mengakomodir hubungan dengan Pak Prabowo di satu sisi, sementara karena ada barrier di situ, ada Pak Jokowi, ada Gibran, kan kira-kira hal-hal seperti itu yang selama ini dibilang mereka ini adalah mengkhianati partai. Walaupun tentang ini tanda kutip karena banyak cerita kenapa sampai itu terjadi gitu. Kan panjang lebar ceritanya dan itu begitu beragam versinya. Tapi poinnya adalah jarak membantu
pemerintahan Prabowo tapi tidak di dalam, itu adalah jarak yang dianggap paling nyaman atau terdekat untuk orang seperti Bu Mega. Kecuali kalau misalnya saya juga tidak tahu, kan melepaskan Pak Jokowi juga bagi Pak Prabowo kan tidak gampang. Kalau itu kan hubungannya sangat kuat. Betul. Saya sendiri dengar dari Pak Prabowo langsung sampai mengatakan saya tidak mungkin menang tanpa Pak Jokowi gitu. Kemudian Pak Jokowi ketika kita tanya, kan banyak orang tuding mencabai-cabai pemerintahan ini. Dari yang saya dengar di Solo, boleh percaya boleh tidak, tapi yang dia bilang kan, ya saya kan ya kalau dimintai pendapat kasih. Bahkan ada beberapa hal ketika Pak Prabowo minta ini, saya mengatakan enggak, jangan gitu. Tetapi karena perintahnya presiden, menurut Pak Jokowi dia harus ikut, kira-kira begitulah. Tetapi apapun cerita yang ada di sekitar sini, memang itu menjadi sangat menarik. Walaupun untuk dilihat satu sisi gitu, ya Pak Prabowo-nya sih kiri kanan oke. Ya. Lebih banyak untungnya Pak Prabowo dong ya. Mas Doni, gitu. saya nerusin Bang Don ya. Kan memberi dukungan. Contoh paling konkret itu di Undang-Undang TNI. Kan PDI Perjuangan menurut saya termasuk yang dalam tanda petik memberi dukungan. Ketua Pansus. Tetapi besok lusa kan situasi politik yang dinamis itu tidak menguntungkan PDI Perjuangan kalau di kabinet. Karena dia bisa mengambil insentif elektoral dalam isu-isu lain yang mungkin akan menjadi perhatian publik di kemudian hari. Akan banyak sekali isu. Apalagi dalam situasi banyak masalah sekarang, tekanan global ya, ekonomi global, kemudian juga paradoks ya dalam banyak hal, terutama hubungan antara pemerintah dengan kekuatan sipil. Nah, ini ke depan akan makin banyak tuh. Maksud saya kalau kita sederhanakan, kan soko guru kekuatan Pak Prabowo sekarang itu pertama ya dukungan parlemen, ya kan lebih dari 70%, 71,sekian%. Yang kedua TNI Polri solid, dalam konteks under control pemerintah sekarang. Kemudian yang ketiga kekuatan infrastruktur politik yang namanya interest group seperti organisasi besar NU Muhammadiyah relatif tidak bermasalah dengan Pak Prabowo. Yang sekarang justru jadi tekanan bagi Pak Prabowo adalah paradoks-paradoks yang dimunculkan sebagai kritik sangat substantif dari kekuatan-kekuatan sipil. Contohnya misalnya teman-teman NGO, teman-teman akademisi, ya teman-teman media. Maksud saya kan banyak isu nih sekarang dan tidak cukup menurut saya jawaban-jawaban atau narasi yang kemudian didiseminasikan oleh para jubir. Satu waktu pasti harus ada kekuatan artikulatif parlemen yang mengambil itu, dan itu akan pasti memberi insentif elektoral. Disitulah PDI Perjuangan memosisikan diri gitu. Dan itu menarik, Don. Ada cerita di dalam dari orang PDIP sendiri. Mungkin memang ada di luar PDIP-nya, tetapi ada sejumlah orang yang mungkin akan direstui oleh Ibu Mega untuk duduk di kabinet, tapi tidak atas nama PDIP. Lalu kemudian ada sejumlah orang dekat yang saya tahu di PDIP itu dekat sekali dengan Pak Prabowo yang mungkin bisa dimasukkan ke kabinet, tapi tidak bisa dikatakan bahwa itu merepresentasikan PDIP. Official, tidak official. Tapi kan selama Bu Mega nyaman, disebut membantu. Iya, tapi kuncinya kan Bu Mega nyaman atau merestui gitu kan. Bukan hanya Ibu Mega nyaman. Ibu Mega nyaman, Pak Prabowo juga nyaman. Iya. Nah, ini tadi Bang menarik. Abang sendiri melihat keuntungan pragmatis apa sih yang didapatkan oleh Presiden Prabowo dalam hal ini Gerindra ketika kemudian ada deal-deal tertentu di Teguh Umar kemarin dalam waktu singkat. Kalau kita lihat ini momentumnya menjelang PDIP Rakornas ya, Kongres ya. Ya saya kira benar Prof Gun. Keuntungan itu sebenarnya soal panggung. Panggung yang mengamplify pertemuan ini, dan kemudian di mana ada Pak Prabowo yang dianggap orang honest datang ke situ. Bukannya misalnya kan kira-kira begini jalan pikiran yang sangat umum itu begini, ketika dia di sana, lalu kalau bicara soal Kongres, sebetulnya yang lebih berkepentingan adalah
orang PDIP menghadap Pak Prabowo Presiden. paling tidak untuk meminta kehadirannya ketika Kongres, walaupun belum tahu pasti gitu. Tapi ini Pak Prabowo yang kesini. Tapi memang Pak Prabowo selalu merasa bahwa dia bisa berhubungan dengan siapa saja, termasuk dengan Ibu Mega, dan itu tidak ada beban gitu. Dalam pengertian itu, ya dia lebih fleksibel saja. Dan itu kan janji-janji lama. Dan kedekatan hubungannya lebih dari cukup untuk mempunyai modal untuk bisa bertemu seperti itu dengan mudah. Cuman kan pertanyaannya kan, kenapa tidak waktu Lebaran sekalian? Kenapa 1 minggu setelah itu? Kan gitu kan? Itu yang orang bawa kemudian ini ada urusan politiknya. Walaupun kemudian kita juga berpikir misalnya kok penjelasan lengkap dari pertemuan itu justru baru sehari kemudian dari Dasko. dari Dasko maupun dari Muzani gitu. Baru 1 hari kemudian, dan kita lihat bagaimana perkembangan. Kemarin silaturahmi, sekarang untuk masa depan bangsa, ada kemudian urusan-urusan yang mungkin strategis untuk masa depan bangsa. Ya mungkin kerjasama politik kan pada akhirnya. Ya itu memang skema opini publik begitu, Bang Don. Itu kan 3 tahap kan. Pada saat perjumpaannya itu namanya stage of brainstorming. Masuk kedua stage of consolidation. Jadi mengonsolidasikan opini lewat siapa? Narasi yang diamplifikasi oleh Dasko, oleh Muzani, oleh mungkin juga para politisi yang sebenarnya tidak tahu persis apa yang dibicarain, tapi kemudian menambah mengurangi, ya kan? Apa yang kemudian menjadi satu produk narasi. Baru kemudian nanti ya solid stage opini ini mau diarahin pada titik mana. Kalau gitu soal minyak urut sama nasi goreng itu apakah sekedar gimmick atau bertegas komunikasi personal sangat kuat? Itu jelas gimmick. Gimmick saja. Gimmick dalam konteks hubungan antar pribadi. Kan gimmick ketika itu dikemukakan ke depan umum. Kira-kira gitu. Tetapi kalau saya ya Prof, begitu tidak dikemukakan di depan umum, bagi saya itu sebuah bahasa komunikasi atau gestur yang paling sempurna untuk menggambarkan hubungan mereka. Hubungan mereka berdua ya. Termasuk ketika ulang tahunnya Mas Didit, ya kan, berkumpul semua di situ. Dan banyak yang mengatakan bahwa Mas Didit sebenarnya merepresentasikan figur Prabowo dari kacamata politik. Anda setuju nggak, Prof? Tidak bisa langsung kemudian simpulannya merepresentasikan diri Pak Prabowo, karena setiap orang punya konteks kebutuhannya sendiri. Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dengan kompleksitas komunikasi politiknya, dan ketika dia datang ke Bu Mega itu adalah representasi kebutuhan politik Prabowo. Kalau bertemu misalnya seperti anak-anak mantan presiden bertemu, itu adalah kebutuhan mereka untuk juga membuat panggung di situ. Bagi publik bagus. Kenapa? Kan memang akur. Prinsip masyarakat komunitarian itu tidak boleh keterbelahan terlalu lama, namanya konflik non realistis. Itu kan bagus saja. Tapi secara politik belum tentu perjumpaan mereka itu berada dalam satu titik persamaan. Itu harus selalu dibaca, jangan pernah linier. Ini karena kopinya belum datang sih. Jadi kita rehat dulu ya, Bang, Prof. Pemirsa, jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi.